lagi di The Interview with Maaf ini tadi kalau aku pakai topi pada ketawa-ketawa ini. Ada yang aneh atau gimana? Kenapa? Satpam mana katanya Bas Tukul? Ini bukan satpam, kan ada simbolnya ini. Simbolnya apa? Kasih tahu dong. Ini berarti perkereta apian. Perkereta apian Indonesia. Ini justru angkutan massal yang diidolakan oleh publik, diidolakan oleh masyarakat yang model-model gini juga. Emang masyarakat model gini kenapa? Ya artinya membantu mereka memudahkan untuk bepergian, untuk pulang kampung, untuk wisata, untuk bisnis dan sebagainya. Pemirsa The Interview with Tukul Arwana untuk mulai minggu ini, Mbak Bianca ini yang menemani saya di sini. Di sini maupun di rumah. Kok di rumah juga sih? Emang masak-masak ngepel saya di rumah Mas Tukul? Ya enggak, di rumah bukan hanya ngepel, tapi betulin genteng juga. Kantong saya. Mas Tukul, tapi kan aku terima kasih loh udah ajak aku main di tempat kamu ini. Iya pasti. Tapi menurut kamu gimana pakaian aku hari ini? Bagus, elegan, tidak terlalu vulgar. Memang sudah. Cantik ya. Kamu nggak perlu apa-apa, udah cantik. Tapi Mas Tukul ini kan aku pakai kebaya karena kan ini 2 hari kemarin kan kita habis Kartinian nih. Iya. Ini menurut seorang duda keren ini di mata Mas Tukul tuh wanita itu seperti apa sih? Wanita sangat luar biasa sekali dan itu sudah zaman dulu RA Kartini mengatakan ada persamaan gender. Oh. Kok pakai lap-lap bibir? Boleh kamu menyamai kedudukan pria, boleh kamu menyamai, tapi kodratnya sebagai seorang wanita adalah sakminah wa ta'nah. Artinya apa? Wanita yang benar-benar surgamu adalah rumahmu yang menyelamatkan rumah tangga. Masya Wanita Allah. yang bisa dipimpin yaitu arijalu qawwamuna 'ala nisa. Luar. Sebagai makmum, Bapak yang di depan geleng-geleng gak ngerti. geleng-geleng. Karena beliaunya bojoku belum kayak gitu. Tapi ini katanya teman-teman dari kereta api ini ada punya yang namanya 3 Sri Kandi. Wow. Kita pengen lihat dulu. Siapa aja sih mereka dan ngapain aja sih mereka, kita lihat VT-nya ya Mas Tukul. Penisirin, kita lihat. Pada zamannya, kita mengenal sosok Raden Ajeng Kartini yang mampu mengangkat derajat wanita dari kesenjangan pendidikan dan sosial dengan pria. Sehingga terciptalah istilah emansipasi seperti yang sudah kita nikmati sekarang. Dan kali ini, kita akan berkenalan dengan 3 Sri Kandi Kereta Api Indonesia. Rizky, wanita berusia 36 tahun dan ibu dari 3 anak ini, adalah kepala stasiun Gambir yang menjabat sejak Oktober 2016. Dengan bekal pernah menjadi wakil kepala di stasiun Pasar Senen cukup lama, beliau mampu mengatur Gambir yang berada di pusat ibu kota dengan lalu lintas perkereta-apian yang sangat padat. Sama halnya dengan Agustin yang mengepalai stasiun Butuh, Purworejo, Jawa Tengah, yang sangat menjunjung semboyan kereta api Indonesia, "Every day is safety day, safety has no holiday", yang tak kenal lelah menjaga kekompakan dan kerjasama yang baik dengan seluruh jajarannya. Dan yang terakhir adalah Nis Rahmawati, Kepala Stasiun Tulangan Sidoarjo, Jawa Timur. Kepala stasiun wanita yang masih sangat muda ini senantiasa berusaha untuk menciptakan situasi kerja yang kondusif dan kekeluargaan dengan seluruh tim. Tata krama dan kesopanan adalah yang dijunjung tinggi olehnya. Mereka bertiga adalah kepala stasiun wanita yang tidak kalah cekatan dan mumpuni dalam melaksanakan kinerja stasiun yang dipimpinnya, termasuk operasional, keselamatan, pelayanan, keuangan, pembinaan SDM, dan berbagai beban kerja yang lain. Keren banget Tukul.
Amazing ya. Baik kita pinggil. Baik, langsung aja kita beri tepuk tangan yang meriah untuk 3 Sri Kandi. Ayo kawanku lekas lagi, kataku tak berarti lama. Muter. Subhanallah, luar biasa. Cantik banget Bukan loh. hanya cantik, Tapi- mempesona. Baru kali ini kita lihat bidadari yang sebenarnya. Jadi aku gak beda dari yang sebenarnya. Kamu kamuflase Mas. Kan belum dibuktikan, kalau beliau-beliaunya sudah membuktikan. Oh, iya. Dan dia memang sudah jadi seorang pemimpin. Benar. gitu. Tapi kan udah punya keluarga sendiri-sendiri. Masa sih masih ada yang muda juga? Emang mau sama aku kamu? Gini, kalau kamu masih penasaran, coba dulu 3 bulan. Kalau nggak cocok, kembalikan ke toko besi terdekat. Mau beli baut. Mbak Enis ya namanya? Mbak Enis. Mbak Enis usianya berapa? 28. 28 tahun. Oh. Kayak 29 loh. Bentar. Ada yang naksir saya kamu. Ini kayaknya ini. Ini untuk segala musim bagus ini. Ini kalau kereta api loko ini BB29. BB yang bunyi klaksonnya bok. Kan kereta api bunyinya beda-beda tahunnya Pak ya. Yang dari Inggris, dari Belanda, yang dari mereka sekarang bagus weng. Tapi mereka tuh masih muda-muda banget Oh, loh. iya. Bisa turun ke lapangan itu suka ada kendala-kendala gitu nggak sih? Ya, Coba Mas Tuko. monggo Mbak, dari Mbak Rizky Mbak dulu. Rizky. Kalau kendala sih sepertinya biasanya sih tetap ada ya, tapi bagaimana kita menyikapi kendala-kendala itu gitu. Misalkan seperti kayak kalau kita ke rel gitu kan biasanya orang suka berpandang kok perempuan gitu, ada yang bisa biasanya takut panas atau takut capek, tapi kita namanya tugas ya kita jalan seperti itu. Luar. Nggak kenal cuaca, waktu tugas nggak kenal lelah. Itu namanya loyalitas kepada pimpinan dan perusahaan seperti ini. Gambir butuh Jangan gitu mukanya enggak, serem, takut dia. maaf tulangan sama dagingan deket mana? Pemirsa, saya akan care and share Sri Kandi KAI ini akan menceritakan tentang apa dan mungkin bisa diambil sisi positifnya oleh pemeriksaan. Kemana tetap di The Interview with. Oke, masih di The Interview with. Kembali ke Mbak Anis lagi nih. Masih muda tapi sudah menjadi kepala stasiun. Hal apa yang paling sulit dihadapi di lapangan? Mungkin paling sulit dialami di lapangan tidak ada, Mas Tukul. Jadi mungkin prosesnya untuk menjadi kepala stasiun itu kan sebelum menjadi kepala stasiun saya melalui beberapa tahapan sebelum menjadi kepala stasiun. Mulai dari awal mula saya bekerja menjadi loket, terus Loket, jaga. loket, ya jual Yang tiket. melayani orang beli itu. Iya. Yang jual orangnya tiket. banyak dulu baru kamu buka itu. Monggo Mbak Anis, gimana? Jadi, Dari setelah loket, terus saya ke kondektur. kondektur pernah? Kondektur pernah saya selama 2 tahun. Ini bayar. siapa lagi? Ini yang bayar di atas itu ya kamu ya. Iya. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Enggak, Mas Tukul, kalau zaman saya enggak seperti Ini itu. teman-teman saya. Kalau berhenti di stasiun di tengah jalan itu berhentiin, pura-puranya crash. Nurunin penumpang yang bayar di atas nggak boleh. Udah,
Itu yang lalu biar berlalu. Sekarang dulu. Sekarang untuk ke depan. Iya dong. Kalau untuk Mbak Loket, Agusti, kan dulu belum selesai. Kenapa? Pertama tadi loket, terus kondektur, Kondektur. terus Apa terus lagi? ke pusat pengendali kereta Yang gimana api. tuh? Jadi itu tugasnya untuk mengatur perjalanan kereta api, Pak. oh, ini ada nakalnya nggak di situ? Benar mereka mah jalannya. Ada juga. Harusnya berangkat nggak berangkat bilang rusak. Pengendalian. Pengendalian saya ditarik ke kantor pusat jadi pelaksana, kemudian saya dikasih amanah menjadi kepala stasiun. Subhanallah. Ini gaji nanti saya tambah nanti. Ya, saya tambah ucapan terima kasih. Monggo sekarang. Mbak Agustin. Ya, silakan monggo pertanyaan. Mbak Agustin ini udah berapa lama kerja di sini? Saya dari 2006 2000. bergabung. Iya. Ini 2006 ya. Dari 2006. Dari 2006. 2006. Emang pembawa dia gitu ayu, cantik, wanita. Ya nggak apa-apa tuh ya. Iya. Aduh, apa Mbak sesuatu yang menarik yang pernah Mbak alami dari 2006 sampai 2017 saat bekerja? Dulu kan saya sebelumnya jadi kepala stasiun, sebelum jadi kepala stasiun jadi supervisor komersial. Di situ kita berhadapan sama pelayanan tiketing, CS sama boarding. Boarding itu yang gimana nih? Boarding yang di depan itu Pak, di pintu masuk itu, yang boarding pas. Oh, yang itu. Iya, Tapi yang kalau mana? saudara boleh masuk, orang lain nggak boleh gitu ya, Bu? Nih ada di fotonya di plasma. Aku tuh pengalaman kereta api itu dari kecil, wong rumah saya di belakang stasiun. Ya kenapa aku tidurnya di gerbong? Halo, kalau nggak percaya tanya Pak Edi. Wah, saya tuh hafal rumah saya. Stasiun Poncol rumah saya. Kalau butuh Wonorejo Kulon itu bapak saya. Wonorejo Kulon butuh Lurah Glondong. Kalau Glondong itu lo julukannya Lurah itu bekas Lurah Glondong namanya. Dapat bengkok juga. Iya, enggak ini kamu sama saya diurut-urutin saudara loh. Saudara Wonorejo Kulon, alun-alun, Biskup ada alun-alun, ada Biskup Pelangi itu. Hafal aku ke kiri ada sungai. Nah itu Sungai masuk apa? di situ. Masuk di gang itu. Masuk di gang bukan masuk di sungai ini. Nah, ini. Namanya Kali Jali. Kali Jali. Loh, kenal Kali Jali. Kayak Pak Saryo ya. Nih, ini. Ini bagian apa Mbak? Pengecekan Bapak? Ini kita pengecekan bersama. Oh. Jadi dengan unit lain Pak JJ Mas. Jadinya memang tupoksi kita kan harus kerjasama dengan unit lain, unit operasi, relayanan, JJ, komersil. Nah ini dengan Wah loh, JJ. bentuk menyelamatin itu loh. Itu Iya, kan bawa penumpang pengecekan banyak. bersama. Iya. Wah luar biasa. Tepuk tangan. Sekarang kita ada pendapat dari stafnya Ibu Rizky. Kita lihat dulu di plasma yuk. Selama bekerja, beliau merupakan sosok wanita yang sangat tangguh dan sangat super, dan juga beliau merupakan keluarga bagi saya di sendiri. Saya mengenal sosok beliau itu sebagai seorang ibu layaknya saya berada di sini di Stasiun Gambir. Beliau sosok yang penyabar, sosok yang penyayang, yang bijaksana, dan juga tegas. Tetap semangat, kemudian terlalu sabar, dan harus bisa, pasti bisa. Tetap semangat ya Bu, tetap sabar, menjalani semua tugas-tugas Ibu. Saya yakin Ibu akan menjadi yang terbaik, lebih baik lagi di PT Kereta Api Indonesia Persero. Semoga selalu jadi terdepan. Pokoknya sukses terus buat Bu Kiki. Apalagi kan Bu Kiki adalah sosok wanita yang tegar juga, pemberani. Jangan serius-serius, nanti cepet tua kayak Mas Tukul itu loh. Tepuk tangan dong. Bentar ya Mbak Andis ya.
Saudara saya loh itu loh. Nah pemirsa, langsung aja kita panggil Direktur Utama yaitu Bapak Edi Sukmoro. Lenggak-lenggak menarik hati serentak. Hey hey siapa dia? Walau sembunyi di balik payung fantasi. Hey hey siapa dia? Terima kasih Pak Edi sudah hadir di acara yang sangat luar biasa, spektakuler. Baik, jangan kemana-mana, tetap di The Interview with. Oke, masih di The Interview with. Mohon izin nih Pak, kenapa memilih mereka sebagai kepala stasiun dan dijuluki sebagai 3 Sri Kandi nih Pak? KAI, monggo. Ya Mas, prinsip di kereta api ini semua harus diberi kesempatan yang sama, baik pria maupun wanita. Dan di kereta api jumlah pegawainya itu 28.000, wanitanya itu hanya 1.200, nggak sampai 5%. Maka sebenarnya dengan adanya kepala stasiun wanita yang dulu itu tidak pernah orang duga bisa menguasai, saya bangga sekali Mas. Kenapa saya katakan Sri Kandi? Karena memang beliau-beliau inilah yang memberikan contoh kepada adik-adiknya, kepada generasi yang akan datang, bahwa meskipun berhubungan sama besi-besi, yang jalan besi-besi Mas Sukul ya, mereka tetap bisa menguasai. Luar biasa. Bayangkan aja, kereta api tidur aja jalannya cepat, apalagi berdiri. Dan itu besi semua, dan beliaunya ini perempuan-perempuan semua kan. Tapi kan bukan dari fisiknya, tapi pola pikir, cara kerja dan amanah-amanah yang diberikan oleh perusahaan dan pemimpinnya. Luar biasa. Plus sekali lagi untuk Sri Kandi, KAI. Mas Tukul ini dulu pernah main ke kantor saya. Oh. Ternyata, ngapain Pak? Ya waktu itu diskusi. Kan suka gitu orangnya. Malah beliaunya itu suka ngasih duit ke saya. Ternyata staf saya itu ada yang cantik, Mas Tukul senang sekali. Itu kapan kejadiannya Pak? Tapi dia nolak ya Pak ya. Mas Tukul bilang ini karunia Tuhan katanya, ketemu sama staf saya namanya Desi. Aduh, disebut lagi namanya. Orangnya sampai lari-lari. Ketakutan. Ketakutan apa? Lari-lari nyari tempat toh. Buat ngopi, buat ngeteh. Iya, memang bagus Pak. Memang anaknya lihat ada lagi yang humasnya juga lumayan juga. Tapi yang humornya kayak udah senior banget. Kalau juniornya udah pengalaman. Kalau yang itu tadi masih bisa dibohongin dikit lah. Iya, saya senang ngobrol sama beliau dengan staf-stafnya luar biasa. Saya dikasih semua makanan, dikeluarin semua, alhamdulillah. Itu makanan baru? Makanan baru. Sorry KAI nggak pernah namanya ngasih makanan lama atau baru semua. Dia selalu memberi pelayanan kepada publik, memberi pelayanan kepada siapa saja. Motonya KAI, Anda puas, kami puas. Ini katanya bapaknya punya kabar gembira, kabar baik. Kabar baiknya apa nih Pak? Monggo. Ini menyangkut masalah kereta lebaran biasanya. Mudik, iya. Dibicarakan masalah persiapan mudik, Mas Sukul. Ya memang kita mengerahkan semua daya, sarana yang ada kita hitung. Kita sejak tanggal 16 kemarin memberikan tambahan angkutan untuk kereta tambahan di masa lebaran. Sehingga teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang pengen mudik, saya persilahkan untuk memesan. Nah tentu saja karena kereta api ini tidak ada lagi yang berdiri, artinya one man one seat, maka ya kalau sudah penuh, ya tolong dicari hari yang sebelumnya. Jadi kalau H-1, -2, -3 ini kan favorit Mas Tukul. Nah ini kita tambahi lagi dengan
keberangkatan kereta baru supaya bisa ada kesempatan orang mudik bersama kereta api. Luar. Saya dulu pinjem itu SAP, Pak, surat angkutan percuma itu loh, Pak. Dulu ada SAP, betul. Dulu ada SAP, surat angkutan percuma. Itu buat apa? Tahu? Ya tahu. Wong tidurnya di gerbong masa kan. Betul. Itu buat apa? Tadi kan aku bercerita tuh cerita bener, rumah saya tuh di belakang stasiun Poncol. Wong kereta api cetater aja bunyi di rumah. Tiga Sri Kandi ini kabarnya walaupun lebaran mudik mereka tetap kerja loh Mas Tukul. Subhanallah. Luar biasa loh. Ini jadinya gimana Mbak? Pengalaman-pengalaman mudiknya tetap kerja, tidak bersama keluarga kah? Atau seperti apa? Dari Mbak setiap Anis dulu, tahunnya? dari Mbak Agustin atau dari Mbak Deski dulu? Dari Mbak Enis boleh, kan Ya. idolanya Mas Tukul. Iya, saya semua idola. Nah, terus si Yesi gimana? Desi nggak ikutin. Kamu cadangan, kamu cadangan. Saya pemain bola, iya. Nanti kan kereta cadangan juga ada. Masa ada orang nggak ada cadangan? Enggak, dari Mbak Anis dulu. Baik, untuk libur lebaran maupun libur Natal maupun libur-libur besar yang lainnya, memang kami tidak libur, tapi kita mempunyai rekan tim yang saling mensupport kita, jadi kita nggak sendirian, Mas Tukul. Yeah. Jadi seperti itu. Jadi kita saling support dari rekan tim itu, jadi kita merasa bersama, jadi nggak sendirian merasanya, begitu Mas Tukul. Mbak Agustin gimana? Liburan. Ini saudaranya Mas Tukul loh ini mau ngomong. Mas Tukul kelihatannya kayak gitu. Memang untuk Ngomong. lihatnya jangan gitu. Memang untuk hari libur nasional maupun lebaran kita nggak berkumpul sama keluarga. Tetapi itu memang resiko kami ya. Kami sebagai pelayan masyarakat, jadi harus siap melayani dalam situasi apapun, mesti liburan atau hari lebaran. Kalaupun kami kangen sama keluarga ya bisa telepon ataupun bisa lihat foto anak di HP. Luar biasa. Bagus. Iya. Bukan suaminya ya, anaknya ya. Ya kalau anak itu udah mencakup suaminya tapi tadi bahasa melayani saya cocok karena kalau melayani itu berarti inovatif, kreatif, tapi kalau dilayani statis, monoton. Kalau melayani sehat, kalau dilayani sakit, berarti kamu sehat selamanya. Apa-apa sendiri, apa-apa sendiri. Kereta api jurusan Jakarta Semarang mau diberangkatkan dari Spur 1. Untuk para penumpang kami persilakan untuk naik di atas kereta. Jangan dong, nggak boleh. Ternyata di dalam kereta. Itu dulu. Wah, ada yang kena sama tiangnya. Iya. Makanya keselamatan penumpang diutamakan. Bagus saya. Alhamdulillah Pak, kamar kecilnya di kereta sekarang. Dulu tuh masuk Pak. Bener. Parfum seluruh Paris Belanda itu kumpul di situ semua. Wah, ya. 3 serangkai jengkol melanding peti itu di situ. Sekarang benar-benar smells good. Alhamdulillah, bener. Bersih semua Pak. Pokoknya dibanyakin karbonnya. Ini untuk Pak Dirut. Ya, monggo Pak Dirut. Sekarang. Ya, Mana pertanyaan kok hilang? Tadi itu pertanyaannya tips dan himbauannya untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan kereta api, ada himbauan apa yang mau disampaikan Pak? Ya sebenarnya saya ingin menyampaikan ke Mas Tukul juga supaya masyarakat tahu bahwa angkutan kereta api ini kita mungkin angkutan terbesar yang bisa kita lakukan. Per tahun itu sudah mencapai 360 juta manusia kita angkut, Pak. Nah, kereta khusus untuk DKI dan sekitarnya yang disebut KRL yang banyak orang mungkin tidak tahu, 2 tahun lalu itu 500.000 per hari. Sekarang sudah hit 984.000 per hari. Sudah hampir 1 juta.
kesempatan ini barangkali saya ingin mengucapkan terima kasih karena ini bukan apa-apa, tetapi ini pasti dukungan dari semua penumpang. Mereka bisa teratur, mereka bisa ikuti aturan. Nah, selain dari itu juga ingin saya sampaikan, manakala kita memang sedang sibuk, sebenarnya bukan tidak boleh cuti, tetapi cutinya diundur kepada para kepala stasiun, kemudian operasional, staf ini semuanya diundur cutinya, tidak boleh di saat kita pada saat kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dua hal yang harus dikunci oleh mereka, satu keselamatan perjalanan yang tadi sampaikan, saya tidak mau ada apa-apa di jalan. Yang kedua pelayanan. Betul. Jadi itu harus selalu ditingkatkan dan selalu ada di kepala para operator maupun kepala stasiun ataupun pelayan semuanya yang ada di Sepur. Nah, yang tadi ditanyakan apa-apa yang perlu disampaikan kepada para penumpang atau calon penumpang untuk mudik, tolong kalau boleh jangan lagi menggunakan calo, karena memang calo itu sudah tidak mungkin ada lagi. Calonya di sini. Tuh, calo. Ini Pak yang sering nongkrong di Gambir ini. Andoko nggak ada, Andoko. Udah nggak jualan. Udah jangan, itu kasihan itu ya. Itu haknya orang, kamu ambil harusnya ya. Udah kamu insaf mendingan jadi kepala bagian penitipan helm malah bagian. Ya Pak, bagus. Yang pertama, hindari untuk membeli di calo karena tidak mungkin bisa calo. Kalau membeli dari calo bisa boarding. Karena itu pasti akan disampaikan pada saat boarding, dicek apakah benar nama dan alamatnya itu sama. Bahkan foto asli itu diminta. Kalau tidak asli pasti ditolak. Sehingga hindari calo. Nah, yang kedua, tolong bawa barang itu secukupnya karena biasanya mereka-mereka itu kalau pulang mudik itu bisa sampai TV dibawa, sampai beras satu karung dibawa. Itu masih mending Pak, kalau teman saya malah berangkat nggak bawa barang, turunnya barangnya orang dibawa lah ini. Tahu, aku mengalami. Pura-pura jadi penumpang Pak, beli tiket bener, beli tiket dia korban paling uang 400, 500 satu, tapi perjalanannya dia ngincer mana tas yang isinya. Tas itu yang sering dibawa terus saja pura-pura tidur, begitu orangnya itu bawa tas terus tidur, tasnya ditaruh, baru pura-pura temannya ngambil, dia turun di stasiun yang tidak tujuannya dia. Kok tahu? Aku pernah ngomong tuh teman saya yang jalani. Tuh, ya. Terakhir Pak Dukul, ini penting sekali. Penting sekali. Pak. Jadi pada saat hari sibuknya itu kalau boleh itu menyampaikan para calon penumpang itu datang jangan terlalu panjang sebelumnya. Misalkan naik jam 3, jam 7 pagi sudah di stasiun Senen. Ini pasti stasiunnya menjadi padat sekali karena mereka yang mau berangkat jam 9, jam 10, jam 11 itu kan mereka juga numpuk di situ. Jadi kalau sudah dapat tiket, nomor bangku sudah jelas, berangkat jam 3 sore, ya datanglah 2 jam sebelum atau 3 jam. Ini sering kali saya interview, saya tanya, nanti saya takut nggak dapat tempat duduk. Padahal di situ sudah ada. Betul. Nah ini penting. Lama itu terkikis pelan-pelan, kan perlu diajak penjelasan, sosialisasi. Kalau gitu saya ngucapin terima kasih kepada Pak Edi dan 3 Sri Kandi. Matur nuwun. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Sukses ya. Terima kasih. Pemirsa, The Interview with Tukul Arwana, jangan kemana-mana, tonton terus The Interview with Oke, masih di The Interview with masih semangat. Alhamdulillah kita kedatangan para abang none luar biasa. Ini alhamdulillah luar biasa. Ini sebagai apanya ya Mas? Kalau di ini Mas. Tinggi dia. Namanya siapa? Dito. Mas Dito. Mas sebagai Dito. apa di kereta api? Saya
penggemar kereta api, jadi ada perkumpulannya, wadah sahabat kereta api. Iya, iya. Kenapa? Penggemar. Mukanya gitu, kenapa kamu mukanya gitu nggak enak ya aromanya ya? Yang dikeluhkan dengan kereta api sekarang apa sekarang? Tingginya kurang. Itu mah masalahnya dia lu, bukan kereta apinya. Tingginya kurang. Nurutin kamu aja beli kereta api mahal. Nuruti orang satu belinya aja mahal kereta api. Kamu naik kereta api ini barang aja yang bagus. Selonjorin aja gitu. Makasih ya. Terima kasih. Makasih. Makasih. Ini kayaknya sedikit bandel Pak ini Pak. Bandel nih. Udah lepasin dong. Pas Tukul yang megang. Itu kamu yang Dilihatin orang bayang. Ya makasih. Masak yang bener ya kamu. Kamu kan suka yang cantik-cantik kan, perempuan-perempuan. Hari ini kita juga hadirkan 2 wanita cantik, nggak cuma cantik tapi mereka juga bermanfaat untuk orang banyak. Wow, siapa dia? Langsung aja kita panggil. Poluan cantik dari Ismi Aisyah dan juga customer service dari KAI, ada Wilona. Iya. Kamulah makhluk Tuhan yang tercipta, yang paling seksi, cuma kamu yang bisa membuatku terus berdiri. Mbak Wilna namanya ya. Oke. Subhanallah, memang benar-benar luar biasa ya. Alhamdulillah. Tapi nggak ada kata terlambat lah. Maksudnya apa? Ya kan semua itu kan peribahasa mengatakan pucuk dicinta ulam tiba juga bisa. Tidak ada rotan, kayu bakar pun jadi. Tetap lo lihatnya ke belakang. Terima kasih Mbak Ismi, Aisyah dan Mbak Wilna. Terima kasih, luar biasa sekali. Aku lihat dari viral-viralnya itu subhanallah, bisa membantu banyak orang, bisa memberikan inspirasi kepada orang banyak, dan makanya untuk di-sharekan di acara yang sangat luar biasa sekali ini. Ini acara yang diandalkan Kompas TV ya ini loh. Tapi mereka ini sempat viral kemarin Mas Tukul. Viral di sosial media, ada Mbak Wilna sama Mbak Ismi juga. Kalau Mbak Wilna ini dia waktu itu sempat membantu ibu-ibu melahirkan lagi di kereta api loh. Itu luar biasa subhanallah. Itu udah menyelamatkan nyawa orang. Benar. Sudah banyak menolong orang. Itu pahalanya luar biasa. Gak usah pamrih, nanti akan berlipat ganda tak terhingga. Masya Allah. Ini kita bisa lihat di sini. Ini Mbak Wilna dulu nih. Wah, ini. Waduh. Apalagi waktu lahir saya, kalau kamu bantu kamu mungkin nggak bisa seperti ini. Ini dulu mulut saya ketinggalan. Belakangan. Diambil belakangan. Luar biasa, tepuk tangan dong. Gimana itu Mbak Wilna? Boleh diceritakan sama kita, apakah memang ada pengalaman sebelumnya? Kan nggak gampang ya Mas Tukul ya? Nggak gampang kalau nggak punya basic atau dasar. Ada lagi tambal ketulusan itu pakai hati itu. Monggo ceritain di luar yuk. Tidak aja, ntar nggak ada yang nonton di depan. Saya kan petugas customer service. Pertama kerja saya di Kediri, kedua saya Kediri apa ke kanan yang benar aja? Kediri. Kota. Iya, Kediri. Terus saya dimutasi, dipindah di stasiun Jombang. Waktu itu tanggal 4 Januari kejadiannya. Itu saya ditugaskan sama Pak Kepala Stasiun untuk segera langsung terjun ke lokasi bahwa ada ibu yang akan melahirkan. Dan dikasih kepercayaan oleh Bapak Kepala Stasiun, saya melaksanakan tugas. Dan di atas kereta itu posisi ibu di bangku penumpang yang minim. Dan saya harus mengambil tindakan dengan cepat sekali karena itu 2 nyawa yang harus saya selamatkan. Dan saya di atas kereta itu shock pertama, lihat ada ya kejadian ibu melahirkan seperti ini dan apa yang harus saya lakukan.
tindakan yang pertama itu saya selamatkan bayinya karena posisi terlilit tali pusar juga. Ya Allah. Terus ada rekan saya, itu Mbak Rara, polisi wanitanya kereta api. Di situ membantu saya untuk mengambil peralatan yang seadanya. Saya minta gunting, disterilkan pakai alkohol. Alkoholnya ada di ruangan Pak Kepala Stasiun dan saya minta tolong ke Mbak Rara untuk sterilkan itu. Dan untuk talinya itu apa, sampai kepikiran apa di sini nggak ada peralatan sama sekali di atas kereta. Talinya itu potongan kain yang saya nyuruh Mbak Rara untuk memotong kain untuk memisahkan antara ibu dan anak. Dan dalam hati niat saya menolong. Nanti ketika ke belakangnya itu urusan Allah, gimana? Yang penting saya menolong untuk nyawa dua orang. Niatnya sudah untuk Dan saya potong tali pusarnya, saya pisahkan dan saya selamatkan bayinya. Ketika itu ambulan datang dan menyelamatkan ibunya untuk pengeluaran plasentanya itu di rumah sakit. Subhanallah. Kalau sekarang Mbak Ismi viral saat kejadian bom panci di Bandung. Setelah jadi terkenal dan diundang kemana-mana, makin banyak naksir atau deketin Mbak Ismi sekarang. Monggo. Banyak yang naksir, saya nggak tahu ya Mas ya. Kalau itu kan ya untuk sampai saat ini sih ya banyak ya yang sudah menanyakan rumahnya di mana, udah punya pacar belum, ya seperti itu. Tapi yang sebenarnya masih Piye kamu Wani? Cadangan. Nyesel nggak kamu? Kamu tuh cadangan. Nih ada Gitu ya? fotonya Mas Tukul dari SD, SMP, SMA. Wah subhanallah. Nggak ada jeleknya sama sekali ya. Ini kalau dibandingkan foto saya SD, SMP kayak mupet loh. Foto saya SD itu bener loh. Mana mukamu Tukul kalau cari. Foto SMP malah kelihatan telinganya dulu. SMA mulutnya lebih kuat lagi. Wis, subhanallah. Waktu masih sekolah ya? Iya, itu waktu saya masih pendidikan di Ciputat. Oh, Ciputat. Berarti dasarnya emang tomboy kah atau seperti Ya, apa? karena memang ketika pendidikan memang diwajibkan seperti ini harus seperti potongannya itu. ya? Iya. Nggak dibikin kayak gogon gitu. Model baru. Saya akan ngobrol lagi dan kemana tetap di The Interview with. Oke, masih di The Interview with. Masih semangat. Untuk Mbak Wilna lagi nih, subhanallah. Mbak Wilna duduknya itu kayak punya kursus kepribadian gitu ya. Emang wanita yang baik itu duduknya gini. Pernah ada wanita duduk gini terus balik tetap gini. Jangan tengah-tengah. Jadi si Mbak Wila tuh dapat 10 juta loh kemarin loh karena membantu. Iya, bener. Kamu dapat 10 juta. Iya. Subhanallah. Kamu gunakan untuk apa uang 10 juta itu? Saya tabung nanti untuk kebutuhan yang mungkin mendadak dan saya sumbangkan sebagian. Ya. Tadi Mbak Wilna, tadi di belakang Mas Tukul bilang, tenang aja nanti aku tambahin 20 juta buat Mbak Wilna, katanya gitu ngomong ke aku. Ya, nanti orang tamu di mana tak datangin nanti. Lamar dong. Ayo sekalian aja. Ngapain dapat kepala sama ekornya sekalian aja. Ya nggak apa-apa, kalau mau ya nggak apa-apa. Tuh Mbak Ismi nih ya, katanya tahun 2017 ini menuju halal apa? Halal bersama pacarnya alias menikah. Coba diceritakan kisah cintanya seperti apa? Kisah cinta. Iya. Seperti apa gitu? Menuju halal 2017 loh hashtagnya. Wah subhanallah. Cak lontong. Kamu senang yang tinggi-tinggi ya?
Ya, gimana ceritanya? Mungkin bisa diambil sisi positifnya oleh pemirsa. Nah sih ya sebenarnya kita satu profesi itu ya harus saling mendukung. Intinya begitu, saling mendukung, saling tahu gitu pengertian kalau kita bertugas, misalnya kita ada tugas panggilan dadakan atau apa itu, intinya mah saling mengerti seperti itu. Kalau Mbak Wilna sendiri sudah apa belum? Sudah. Aduh. Mananya nggak di sini, hatinya dipanahkan. Coba biar Mbak Ismi nanti nggak kaget pas jadi manten, kita latihan dulu yuk, salaman di pelaminan, ceritanya aku jadi manten. Mempelai laki-laki. Saya terima nikahnya dengan seperangkat alat bengkel. Alat band beserta penontonnya. Wah. Sah? Oke. Dia tahu. Baik pemirsa, The Interview with Tukul Arwana, ambil sisi positif tontonan The Interview with Tukul Arwana, ikuti terus dan tonton terus The Interview with